wa hasyafatahu jeung hasyafahna jalma. Wala yusibu jeung teu ngenaan, wala yusibu jeung teu ngenaan hu kana najis naon maun cai, naon maun cai. Wa antakuna jeung yen ta aya naon al ahjaru pirang-pirang batu eta tahiratun suci, eta tahiratun suci. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan mengenai syarat-syarat istinja dengan menggunakan batu. Apa yang disebut istinja? Arab. Apa yang disebut istinja? Kalau bahasa kitanya mah istinja itu disebutnya cebok. Tapi di sini mengambil referensi dari kitab Taqriratus Sadidah. Jadi yang disebut istinja itu ada istilah definisi secara bahasa, ada definisi secara hukum syara'. Maksud definisi istinja secara bahasa yaitu tolabu qat'il adza, atau meminta untuk memotong penyakit. Itu definisi istinja secara bahasa. Kalau definisi istinja secara istilah, izalatul khariji an najisi al mulawisi minal parji anil parji bima'in au hajarin. Definisi istinja secara bahasa secara istilah yaitu menghilangkan sesuatu najis yang keluar yang berupa kotoran dari parji atau melewati parji bimain au hajarin, menggunakan air atau menggunakan batu. Jadi kalau semisal ada orang itu buang air besar, tapi buang air besarnya itu dari hidung atau kencing dari hidung atau keluar BAB. Biasanya orang yang kena penyakit usus buntu itu kan kalau kena penyakit usus buntu mah ada harus ganti perban. Kalau ganti perban biasanya sambil dikeluarin itu kotorannya. Jadi buang air besarnya itu bukan dari farji, bukan dari anus, tapi dari perut yang dijahit. Atau di kasus lain yaitu keluar dari hidung atau keluar dari mulut dan lain sebagainya. Apakah bisa disebut istinja? Tidak bisa disebut istinja. Jadi syaratnya istinja itu, syaratnya suatu hal bisa disebut istinja itu keluarnya kotoran itu harus dari jalan kubul maupun dubur. Kalau keluarnya selain dari kubul dan dubur, maka membersihkannya itu tidak bisa disebut dengan istinja. Sama seperti orang yang punya penyakit usus buntu, kotorannya dikeluarkan dari perut. Kalau istinja kan boleh pakai batu. Kalau orang yang kena usus buntu itu mengeluarkan kotoran dari perutnya, apakah membersihkannya itu bisa dengan menggunakan batu? Maka tidak bisa dengan menggunakan batu. Harus terkhusus dengan menggunakan air. Masih dalam pembahasan hukum-hukum istinja, di bawahnya ada ahkamul istinja'i khamsatun. Hukum-hukumnya istinja itu ada 5. Hukum istinja itu ada 5.
Idza kana al khariju najisan mulawisan rutban. Yang pertama yaitu istinja bisa dihukumi wajib kalau idza kana al khariju najisan mulawisan rutban. Kalau semisal yang keluarnya itu berupa najis, berupa kotoran yang basah, itu dihukumi wajib. Ada lagi istinja bisa dihukumi sunnah kalau idza kana al khariju najisan ghairu mulawisin kaba'rotin ya bisatin aududatin. Sunnah kalau memang yang keluar itu perkara najis tapi bukan kotoran. Semisal yang keluarnya itu belatung atau cacing yang keluarnya, atau udah makan bala-bala keluar lagi dalam bentuk bala-bala. Habis. Habis makan apa itu? Habis makan jagong, keluarnya masih berupa jagong. Bukan dalam bentuk feses, kalau bahasa kedokteran feses. Ini bahasa udah dihalus-halusin. Dihukumi sunnah kalau yang keluarnya itu perkara najis tapi bukan berupa kotoran. Contohnya yang keluar belatung. Belatung kan najis tapi bukan tai. Nah, itu dihukumi sunnah. Ada lagi mubah. Mubah itu al istinja minal aroqi. Kalau semisal yang keluarnya itu keringat, gimana? Kalau yang keluarnya keringat, itu istinjanya itu dihukumi mubah. Boleh pengen cebok mangga, kalau enggak pengen cebok tesawiyas-wiyas. Ada lagi istinja bisa dihukumi makruh. Ini kalau di kitab Takriratus Sadidah di sini, salah satu istinja yang dihukumi makruh itu al istinja'u minar rih. Istinja karena kentut. Orang habis kentut terus istinja. Maka istinjanya itu dihukumi makruh. Ada lagi yang terakhir yaitu haram. Ada istinja yang bisa dihukumi haram. Istinjanya dihukumi haram tapi sah, yaitu istinja dengan menggunakan air atau batu yang digosok. Menggunakan air atau batu yang digosok. Istinjanya dihukumi sah tapi hukumnya haram. Ada lagi istinja sudah mah dihukumi haram, tidak sah istinjanya, yaitu al istinja bimuhtaramin kasamarotin. Istinja dengan menggunakan benda yang dimuliakan seperti buah. Kalau ada orang istinja habis kencing atau habis buang air besar, terus ceboknya pakai salak, pakai buah, itu mah sudah mah istinjanya dihukumi haram, terus istinjanya juga tidak sah. Aduh. Ngomong sebuting. Kembali lagi ke dalam konteks kitab Sapinah. Syarat-syarat istinja dengan menggunakan batu itu ada 8. Yang pertama, ayyakuna bisalasati ahjarin. Harus menggunakan 3 batu. Atau batunya di sini memiliki 3 sisi kalau di dalam konteks kitab Fathul Qorib.
menggunakan 3 batu atau batunya di sini memiliki 3 sisi. Syarat yang pertama yaitu harus menggunakan 3 batu. Syarat yang kedua yaitu ayyan qiya al mahalla. Batunya di sini bisa membersihkan atau bisa memindahkan najisnya atau menyerap najis. Contohnya kalau batu yang biasa dipakai bangunan, contohnya batu apung. Hebel. Yang kotak teh ya. Oh, hebel disebut. Yang biasa sama PN dipotong-potong deh, dipukul. Contohnya pakai hebel. Itu kan rada kasar. Terus kalau kita kalau semisal digosokkan sama perkara najis sama tainya, itu nanti batunya bisa menyerap atau bisa memindahkan lah. Tapi kalau semisal batunya licin, contoh kayak batu akik atau batu non bisa wae Pak. Tadi buah dadan, ayeuna batu baterai. Batu baterai atau batu akik mapan rada licin teh. Nah, kalau licin kan najisnya tidak bisa dipindahkan. Maka kalau beristinja menggunakan batu yang licin, itu berarti istinjanya bisa dihukumi tidak sah. Syarat yang ketiga wa alla yajifa an-najasu. Najisnya ini belum kering. Artinya masih basah. Kalau najisnya sudah kering, nanti dikhususkan istinjanya itu harus menggunakan air. Tidak bisa istinjanya itu menggunakan batu. Syarat yang keempat wala yantaqilu Syarat yang keempat, najisnya ini tidak pindah. Najisnya tidak pindah dari tempatnya. Kalau semisal keluarnya di situ, dari lubang situ ya di situ aja. Jadi tidak mencar kemana-mana. Wala yatrau alaihi akhar. Dan juga tidak datang perkara najis yang lain. Contohnya, ada orang buang air besar. Biasanya kan kalau buang air besar suka diiringi dengan kencing. Nah, ini air kencingnya ini nempel ke lubang buang air besar, ke anusnya. Nah, maka kalau memang kasusnya seperti itu, istinjanya tidak bisa menggunakan batu, akan tetapi khusus dengan menggunakan air. Kenapa seperti itu? Karena najisnya ini sudah bercampur dengan najis yang lain. Wala yujawizu, syarat yang selanjutnya yaitu wala yujawizu sobhatahu wa hasyafatahu. Syarat yang selanjutnya, najisnya itu tidak melewati piringannya. Sobhatahu itu disebutnya piringan. Jadi pan lamun bujur masuk disebutnya aya dua birit. Nah, najisnya tidak melewati itu. Kalau di zakar ya berarti tidak melewati hasyafah atau helmnya. Kalau perempuan kayaknya harus lihat videonya dulu biar jelas. Itu berlaku untuk perempuan nggak? Dengan menggunakan batu. Aduh. Bisa. Bisa. Hah? Berlaku untuk perempuan juga dengan batu. Iya. Bisa berlaku buat perempuan.
Yang syarat yang terakhir wala yusibuhu maun wa antakuna al ahjaru tahiratun, yaitu najisnya itu tidak bercampur dengan air. Dan yang selanjutnya yaitu batunya di sini harus batu yang suci. Kalau memang terkumpul 8 syarat ini, seseorang beristinja dengan menggunakan batu, maka istinjanya itu bisa dihukumi sah. Tapi balik lagi ke pertanyaan. Ketika seseorang beristinja di situ, tujuan istinja di situ nadzofah atau toharoh? Kalau nadzofah itu berarti tujuannya kan membersihkan. Kalau toharoh berarti suci. Kalau bersih contohnya ini lantai disapuin. Yang asalnya ada noda kopi atau apa dipel, disapu. Itu kan jadi bersih. Itu berarti nadzofah. Tapi kalau suci itu semisal yang asalnya di sini lantai ada air kencing. Air kencingnya dihilangkan. Nah, berarti lantainya itu dihukumi suci. Sedangkan tujuan dari istinjanya di sini, apakah tujuannya untuk nadzofah ataukah tujuannya untuk toharoh? Kalau tujuannya hanya untuk sekedar bersih, ya berarti sekiranya najisnya itu hilang, maka itu bisa disebut bersih. Tapi kalau toharoh, suci kan berarti najisnya hilang. Atau kalau orang punya hadas kecil, dia wudu, ya berarti orangnya itu dihukumi suci. Kalau sudah suci, berarti boleh untuk melaksanakan sholat, atau semisal pengen megang Quran atau bawa Quran. Jadi itu masih dipertanyakan. Apakah tujuan dari istinjanya di sini hanya sekedar membersihkan, ataukah tujuan dari istinja di sini harus suci? Terus kalau semisal ada pertanyaan gimana lebih utama mana, istinja menggunakan air ataukah beristinja cebok menggunakan batu? Di dalam kitab Muraqil Ubudiyah itu penjelasannya yang lebih utamanya di sini dicampur. Jadi istinja dulu dengan menggunakan batu, baru disusul dengan menggunakan air. Tapi kalau semisal pengen pakai batu doang, mangga. Pengen pakai air doang, mangga. Tesawios. Pembahasan mengenai istinja. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.